Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudan Fauzan Alawi dari NIM 877829197. Jadi di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan pilar-pilar pendidikan dan signifikannya di era digital. Untuk poin yang pertama yaitu makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar mengacu pada dasar atau tumpuan yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman utama dalam memperkuat pembelajaran, memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat dicapai dengan efektif. Tanpa pilar yang solid, pendidikan akan kehilangan arah dan kesulitan menghasilkan individu yang berpengetahuan, berkarakter, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu pilar penting dalam pendidikan Indonesia karena menekankan keseimbangan antara pengetahuan, karakter, dan kemanusiaan. Untuk poin yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pokok pendidikan. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan contoh. Pendidikan harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam sikap dan perilaku. Untuk yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah membangkitkan semangat. Pendidikan perlu membimbing dan memotivasi siswa dalam proses belajar. Untuk yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Yaitu pendidikan memberikan kepercayaan agar siswa dapat berkembang secara mandiri. Untuk poin yang ketiga yaitu relevansi dan tantangan di era digital. Yang pertama yaitu relevansi dalam pembelajaran daring. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap penting dalam konteks pembelajaran digital, di mana guru berperan sebagai teladan dalam pemanfaatan teknologi yang tepat. Guru juga harus mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menarik. Untuk yang kedua yaitu literasi digital, yaitu berdasarkan kemudahan akses informasi di internet, guru harus membimbing siswa untuk memilih informasi serta menghindari berita palsu, sejalan dengan prinsip Ing Madya Mangun Karso. Untuk yang ketiga yaitu pembentukan karakter peserta didik, yaitu teknologi dapat mengurangi disiplin dan etika komunikasi siswa. Oleh karena itu, penerapan prinsip Ingarso Sung Tulodo sangat penting agar guru berfungsi sebagai contoh dalam etika digital dan tanggung jawab. Untuk yang terakhir yaitu peran guru di era digital, yaitu saat ini guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator dan pembimbing yang menguasai teknologi pendidikan. Mereka juga harus tetap memotivasi siswa sesuai dengan prinsip Tutwuri Handayani. Untuk yang keempat yaitu tantangan penerapan. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip pendidikan di era digital meliputi yang pertama, ketimpangan akses terhadap teknologi dan internet. Yang kedua yaitu rendahnya tingkat literasi digital pada sebagai siswa dan guru. Yang ketiga yaitu berkurangnya interaksi sosial langsung. Yang keempat yaitu penyalahgunaan teknologi oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu kesulitan guru dalam mengawasi karakter siswa sebagai pembelajaran online. Untuk yang kelima yaitu refleksi terhadap persoalan pendidikan nasional. Jadi, pilar-pilar pendidikan hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat menawarkan solusi terhadap berbagai masalah pendidikan nasional seperti penurunan karakter siswa, kurangnya motivasi belajar, dan dampak negatif teknologi. Pendidikan harus mempertimbangkan aspek moral, tanggung jawab, kreatif, dan kemandirian, bukan hanya nilai akademik. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pengawasan, guru dapat berkontribusi pada penciptaan generasi yang cerdas dan berkarakter, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Oleh sebab itu, nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantara tetap menjadi hal yang relevan dan krusial dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya, pilar pendidikan merupakan dasar penting dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu ing rangso tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani masih sangat relevan di era digital. Prinsip tersebut membantu guru menjadi teladan, pembimbing, dan pemberi motivasi bagi peserta didik dalam menghadapi perkembangan digital. Meskipun terdapat tantangan seperti penyalahgunaan teknologi dan rendahnya literasi digital, penerapan nilai-nilai tersebut dapat membantu membentuk generasi yang cerdas, mandiri, berkarakter, dan mampu menggunakan teknologi secara bijak. Sekian dari presentasi saya dan penjelasan saya. Semoga dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.